Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Halo sahabat sehat semuanya, salam germas untuk kita semuanya, sehat, bugar, produktif. Bersama saya Anissa Pujirahayu yang akan menemani sahabat sehat semuanya untuk berbincang-bincang seputar kesehatan, pastinya dengan bahasan yang ringan, asik, dan seru, dan bermanfaat untuk kita semuanya untuk mengupdate informasi tentang program ataupun kegiatan terkait dengan kesehatan secara aktual. Dan podcast kali ini merupakan podcast yang spesial karena apa? Karena podcast kali ini adalah podcast perdana. Tepuk tangan untuk kita semua. Akhirnya launching juga untuk podcast Dinas Kesehatan kali ini. Dan Dinas Kesehatan di sini selalu berinovasi untuk berupaya memberikan informasi kepada warga masyarakat Klaten, khususnya untuk update informasi melalui podcast, karena mungkin sudah bosan ya melalui Instagram, melalui website. Kalau dengan podcast seperti ini kan kita bisa bertemu langsung dengan narasumber. Dan pada kesempatan kali ini saya tidak sendirian, saya sudah ditemani oleh narasumber yang luar biasa. Beliau adalah seseorang yang hebat yang selalu berusaha untuk memajukan Kabupaten Klaten khususnya dalam bidang kesehatan. Dan mari kita sapa sahabat sehat semuanya narasumber kita kali ini. Selamat pagi Bapak. Selamat pagi Mbak Nisa. Bagaimana kabarnya hari ini Pak? Baik, sehat ya? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Baik Bapak Ibu semuanya, sahabat sehat semuanya. Pada kesempatan kali ini kita kehadiran Bapak Dr. Anggit Budiarto MMR. Beliau adalah Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Klaten, dan karena ini adalah podcast perdana, maka dari itu kita akan membahas terkait dengan Dinas Kesehatan itu seperti apa, struktur organisasinya seperti apa, dan juga program dan kegiatannya. Baik Bapak, untuk Dinas Kesehatan sendiri nih Pak, jadi mungkin masih banyak yang belum tahu ya sebenarnya tugas dan fungsi dari Dinas Kesehatan itu apa saja sih Pak? Ya, terima kasih Mbak Nisa. Dinas Kesehatan itu adalah suatu unsur pemerintahan. Jadi unsur pemerintahan di mana membantu pemerintah Kabupaten Klaten khususnya bidang kesehatan. Nah, Dinas Kesehatan ini adalah sebuah organisasi yang bertanggung jawab pada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Baik Pak. Kalau untuk tipenya Bapak, Dinas Kesehatan itu masuk tipe apa dan bidangnya ini ada berapa? Ya, jadi sesuai dengan struktur organisasi SOTK di Kabupaten Klaten, Dinas Kesehatan Kabupaten Klaten termasuk di kategori B. Kategori B. Tipe B itu berarti sebuah dinas yang membawahi satu sekretariatan dan 4 bidang. Nah, jadi dari sekretariatan ini itu ada Kasubag Umum Kekayaan, ada Kasubag Keuangan, ada Kasubag Perencanaan dan Pelaporan. Ini yang di sekretariatan. Sedangkan 4 bidang itu bidang SDK yang pertama. Bidang SDK itu adalah yang mengurusi ada di koordinator atau Pokja, kalau sekarang itu Pokja tentang sumber daya manusia kesehatan. Yang kedua Pokja Farmalkes, jadi farmasi dan alat-alat kesehatan. Yang ketiga adalah program MI, manajemen informasi, Pokja MI. Nah, ini Pokja MI ini yang sekarang ini kita lagi sedang gencar-gencar untuk meningkatkan eksistensinya, perannya, karena harus kita sadari bahwa di MI ini banyak hal nanti yang akan bisa dikembangkan. Yang kedua adalah bidang pencegahan dan pengendalian penyakit. Itu ada Pokja di SKKI. SKKI itu adalah surveillance dan kesehatan karantina imunisasi ya, itu. Terus ada pencegahan penyakit menular dan pencegahan terhadap penyakit tidak menular. Bidang yang ketiga adalah bidangnya Kesmas, ada kesehatan lingkungan, ada kesehatan gizi, dan juga ada promosi kesehatan. Nah, nanti di teman-teman promosi kesehatan yang nanti sering bereaksi kepada bidang SDK tadi di MI. Bidang yang keempat adalah bidang pelayanan kesehatan. Ada di rujukan, ada di layanan kesehatan dasar dan pembiayaan kesehatan. Jadi
Jadi itu semua yang ada di Dinas Kesehatan kita. Dan masih memiliki struktur-struktur fungsional. Struktur-struktur fungsional itu yang berada di underbo kita, yaitu di Puskesmas yang ada di Kabupaten Klaten. Untuk jumlah puskesmasnya nih Pak, siapa tahu sahabat sehat ini kurang tahu ya, jumlah puskesmasnya di Klaten itu ada berapa? Kalau puskesmas di Kabupaten Klaten ada 34 yang berada di 26 kecamatan di Kabupaten Klaten. Jadi satu kecamatan ada yang memiliki 2 puskesmas. Baik, 2 puskesmas. Dan informasinya sudah terakreditasi paripurna ya Bapak, semua puskesmas ini? Semua paripurna dan sudah reakreditasi Mbak Nisa. Jadi biasa. Akreditasi itu sudah menjadi budaya kita di beberapa tahun yang lalu karena kita sudah reakreditasi. Ya. Nah, reakreditasi itu paling enggak sudah kita ulang 3 tahun. Sudah 3 tahun. Jadi dulu sudah, sekarang sudah reakreditasi dan alhamdulillah semuanya paripurna. Baik, luar biasa sekali ya sahabat sehat. Dan juga kita ada laboratorium kesehatan ya Pak ya? Ya itu betul. Yang tadi lupa kita sebutkan. Ada 2 UPT. Jadi UPT laboratorium yang sekarang itu sudah tidak lab kesda lagi, tapi bertransformasi menjadi laboratorium kesehatan masyarakat level 1. Baik. Nah ini nanti perannya lebih akan besar daripada hanya sekedar laboratorium kesehatan dasar. Yang kedua adalah instalasi farmasi. Instalasi farmasi itu adalah untuk mengurusi segala macam perbekalan kefarmasian yang ada di jajaran puskesmas yang ada di Kabupaten Klaten. Baik Bapak, jadi begitu ya sahabat sehat, untuk jumlah puskesmasnya kita juga sekarang memiliki labkesmas. Memang dulu banyak sebutannya mungkin dari sahabat sehat labkesda ya, tapi sekarang labkesmas kita juga ada IFK ya Bapak ya tadi ya, betul. Ya, jadi kita sudah banyak membahas tentang tugas dan fungsinya, lalu terkait dengan bidang dan juga sekretariat serta tugas-tugasnya apa saja. Nah, kita ingin tahu nih Bapak, apa saja ya yang menjadi program prioritas di Dinas Kesehatan Kabupaten Klaten ini? Oke, nggih. Jadi gini Mbak Nisa, di tahun ke tahun itu memang sudah ada sebuah konsep perencanaan melalui rencana pembangunan jangka menengah, rencana pembangunan jangka pendeknya di Kabupaten Klaten menurut visi misi Bupati. Nah dari itu semuanya kita terjemahkan dalam suatu bentuk kegiatan yang ada di Dinas Kesehatan mengacu kepada visi misi Bupati. Nah 2024 ini kita fokus pada beberapa hal yang diampu oleh seluruh bidang dan sekretariatan. Jadi yang tidak kita pernah lupa yang penting adalah Germas. Jadi itu seperti yang Mbak Nisa sampaikan itu ya, bagaimana kita senantiasa membuat sehat, bugar dan selalu produktif. Gitu. Karena 3 kata itu menjadi sebuah slogan yang harus kita betul kampanyekan terus. Yang kedua adalah terkait dengan pencegahan terhadap penyakit seperti eliminasi TB, termasuk kesehatan lingkungan kita yang kita implementasikan pada kegiatan untuk program STBM World. Jadi Klaten tahun 2024 ini memang merencanakan untuk ber-STBM di tingkat level kabupaten. Luar biasa. Masih ngurus soal KKS, Kabupaten Kota Sehat, yang kita akan senantiasa support dan kembangkan untuk pemeriksaan penilaian yang akan dilakukan di 2025. Tentang terkait dengan bidang pelayanan kesehatan, kita tahu persis matur dokter. Matur dokter kita semakin kembangkan fitur-fiturnya, semakin kita bikin bahwa matur dokter ini betul-betul tersosialisasikan kepada masyarakat. Nah inilah saatnya yang penting. Semoga masyarakat semakin memanfaatkan program matur dokter kita dan informasi Mbak Nisa, matur dokter kita itu mendapatkan penghargaan di level nasional. Oh luar biasa Bapak. Tentang Smart City kategori life saving. Life saving. Gitu. Tahun berapa Bapak kalau boleh tahu? Di tahun 2022. Karena kita kembangkan terus sehingga sekarang itu semakin bisa termanfaatkan. Terus selanjutnya terkait dengan kegiatan-kegiatan di MI ini sendiri yang saya genjot terus bahwa MI ini adalah rohnya dan wajahnya Dinas Kesehatan. Ya, hal yang terpenting adalah pusat data berada di
MI, dan pengembangan informasi kesehatan dan ke dinas kesehatanan itu melalui MI, salah satunya melalui bimbingan podcast kita ini. Dan masih banyak itu kegiatan-kegiatan kita, mulai dari ILP. Jadi posyandu kita aktifkan, semakin kita tingkatkan, ada sekitar 4.000 sekian posyandu itu nanti ber-ILP RIA. Jadi integrasi layanan primer sampai pada titik posyandu. Jadi semua layanan sampai pada titik desa-desa, sehingga nanti di situ bisa dilakukan screening kesehatan oleh para kader posyandu. Nah, konsultasi kesehatannya kepada tenaga kesehatan yang mengampu di wilayah tersebut. Nah, itu kira-kira beberapa hal yang mungkin di 2024 ini untuk kita sama-sama laksanakan di sini. Yang semua itu endingnya adalah untuk meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat. Karena itu adalah tugas kita Dinas Kesehatan sebagai underbo dari Kabupaten Klaten di bidang urusan kesehatan. Baik Bapak, ternyata banyak sekali ya sahabat sehat untuk program prioritas yang ada di Dinas Kesehatan Kabupaten Klaten ini. Jadi masing-masing bidang ini memiliki prioritas yang berbeda-beda dan pastinya penuh dengan tantangan ya Pak ya. Tetapi alhamdulillah sejauh ini untuk program di Dinas Kesehatan Kabupaten Klaten bisa berjalan dengan baik. Baik, oh ya, Bapak. satu lagi. Jadi di sekretariatan itu Mbak Nisa. Oh iya. Jadi tugas besar dari sekretariatan kita adalah di samping kita melakukan perencanaan terhadap pelaksanaan program dan kegiatan, kita juga yang tidak kalah penting adalah penata laksanaan barang milik daerah. Oh ya, baik. Jadi bagaimana kita itu mulai dari proses pengadaannya, mulai dari proses pencatatan pelaporannya, pendistribusiannya, termasuk pemusnahan barang milik daerah yang harus itu tercatatkan dan terlaporan ke dinas terkait dalam hal ini BPKD. Itu menjadi niat kita di 2024 itu betul-betul kita itu clear semuanya. Ya nek beli sesuatu itu ya sampai mulai pemeliharaannya, pencatatan pelaporannya, serta terima barangnya, mutasi barang kemana itu harus tercatat di kita semua. Ya tidak mudah tapi kita harus laksanakan. Betul Pak. Iya. Dan kami yakin pasti bisa ya Pak ya. Pasti bisa. Jadi semuanya kan hanya bagaimana kita mau berubah menuju ke arah yang lebih baik. Iya, luar biasa. Baik sahabat saya semuanya, program-program sudah kami tanyakan kepada Bapak Kepala Dinas. Selanjutnya adalah karena hari ini adalah podcast pertama kita Bapak. Iya, jadi mungkin sahabat sehat penasaran ya, apa sih nama podcast kita? Jadi kita pengen banyak tanya-tanya ke Bapak ini. Podcast Dinkes ini namanya apa Pak? Ya kemarin kita diskusi bersama teman-teman di Dinas Kesehatan. Itu ada Mbak Anis, ada Mbak Dia juga ngobrol, ada yang pengen namanya itu A, B, C. Itu kita diskusi 7 hari 7 malam itu. Lama banget. Lama banget, sehingga kita sepakat kita kasih nama instan Mbak. Instan, ya. Oke. Kadang-kadang instan itu kadang-kadang ya kalau kita pikir secara kanan, itu kan terkesan kayak miring ya. Wes instan tuh lupute anyaran, orang pakai pengolahan yang sesuai dengan harapan. Nah, tapi memang kita bikin seperti itu biar masyarakat langsung paham. Wah instan toh, gitu. Akhirnya berpikirnya awalnya kok kuwi toh, ning akhirnya di akhir setelah masuk, oh ternyata, ya gitu loh. Jadi ya kita biar mereka itu paham bahwa sesuatu jangan hanya dilihat dari pikiran pertamanya, betul. Tapi masuklah untuk melihat. Dan singkatannya itu informasi seputar kesehatan. Keren Pak. Makanya kita bikinkan itu instan. Oke, baik Bapak. Kalau untuk tugasnya sendiri nih Pak untuk podcast ini, karena ini masih perdana ya, menurut Bapak ini program kerjanya nanti akan seperti apa Pak? Harus tayang seminggu berapa kali atau setiap hari atau sebulan? Kalau kita
sejak awal saya di sini, memang saya itu paling senang dengan segala macam yang berbau kemudahan informasi kepada masyarakat. Oke, siap Bapak. Makanya Mbak Anis itu saya oyak terus untuk senantiasa meningkatkan perannya. Karena Mbak Anis bersama teman-teman itu kemampuannya itu saya melihat di atas rata-rata. Pasti. Jadi kalau hanya bekerjanya itu hanya segitu kok kayaknya belum maksimal. Makanya ini saya bikinkan untuk konsep inovasi, salah satu inovasi tentang podcast ini. Ya sementara karena ini hal yang baru, itu nanti kita coba akan lakukan tayang minimal 1 kali seminggu. Dengan narasumber yang memiliki kompetensi serta berganti-ganti. Jadi nanti ada bidang Kesmas menjadi narasumber, bidang P2 menjadi narasumber, atau mungkin saya sendiri lagi, atau banyak hal yang bisa disampaikan oleh teman-teman. Mau soal apa? Kesehatan. Kenapa kesehatan? Oh sekarang misalnya teman-teman dinas kesehatan lagi seneng-senengnya futsal. Oh diambil baiknya bukan soal tongrong-tongrongnya, tapi bagaimana kita beraktivitas fisik minimal 1 jam sehari kan gitu. Betul. Dan berkaitan juga dengan kesehatan olahraga ya Pak ya. Iya. Yang ada di bidang kesehatan. Nah itu nanti teman-teman yang futsal bisa lah ngobrol di sini. Temanya kesehatan kan luas, tidak harus penyakit kan? Betul Pak. Makanya banyak kita itu di dinas kesehatan berusaha untuk preventif promotif. Syukur-syukur nanti bisa menceritakan tentang puskesmas, bisa gantian. Sehingga nanti saya kok berharap teman-teman itu semakin pengen untuk berbagi kepada masyarakat melalui podcast kita, dan pasti nanti kita tingkatkan durasinya. Bisa tiap hari kayak, bisa paling enggak selang-seling sehari dan sebagainya. Tapi minimal seminggu sekali dulu ini. Betul. Minimal 1 minggu sekali ya, sahabat sehat semuanya. Jadi rencananya kita akan mendatangkan narasumber-narasumber kompeten, dan juga nanti karena kesehatan itu temanya banyak ya Pak ya. Jadi sangat luas dan sangat banyak sekali. Jadi nanti sahabat sehat semuanya bisa memantau terkait podcast ini di YouTube kita untuk tema-tema apa saja yang sedang diulas seperti itu. Baik Bapak, ini terakhir ya. Gitu. Jadi tadi sudah ngobrol panjang lebar ya Pak ya, dan sahabat saya juga sudah tahu tentunya tadi tentang dinas kesehatan itu apa, dan yang terakhir pertanyaannya adalah apa nih harapan Bapak untuk dinas kesehatan? Jadi begini Mbak Nisa, mengacu kepada visi misi Bupati kita, maju, mandiri, dan sejahtera. Hari makin hari harapan saya dinas kesehatan ini semakin maju. Maju mulai dari pola pikirnya, maju terhadap ide gagasannya, serta maju terhadap peran sertanya. Mandiri, kemandirian kita semakin kita tingkatkan, bahwa kita itu bisa menjalankan segala sesuatunya dengan baik, dengan manfaat, sehingga kemandirian itu dibutuhkan penting, sehingga kita itu tidak pasif, maksudnya gitu. Dadak doya-oya, itu kan sudah tidak menjadi gaya kerja zaman sekarang itu. Itu contoh banyak sekali lah teman-teman yang sudah pelayunnya lebih banter lah, ini kan tinggal kita koordinir. Yang kita kan sejahtera di sini adalah ketika kita mampu dinas kesehatan itu menjadi sebuah agen perubahan terhadap pola pikir masyarakat tentang kesehatan, yang bahwa masih lama sih kesehatan itu berpikirnya adalah ketika konek loro berobat, itu kan, itu sudah mulai ajak kita berubah bahwa kita jangan sampai sakit, sehingga kan itu akan menimbulkan sebuah kesejahteraan, diawali dari sebuah kesehatan preventif promotif terhadap kesehatan kita mampu berkarya untuk menjadi sebuah sejahtera. Itu saja, simpel saya. Jadi dinas kesehatan ya ben bermakna lah, orang mau menjadi sebuah institusi ya mau menjalankan apa ya, teluping telu songo ngono ki lho Mbak. Dadi kan ya teluping telu ki ya sok-sok 12 disuda telu, sok-sok 8 tambah 1 lah gitu. Oke, gitu. Siap Bapak. Terima kasih Dr. Anggit sudah meluangkan waktunya untuk hadir pada podcast kali ini. Baik sahabat sehat semuanya, cukup sekian untuk podcast kali ini.
Terima kasih dan nantikan untuk podcast kita selanjutnya di podcast instan informasi seputar kesehatan. Untuk sahabat sehat semuanya yang kangen sama kita, jangan lupa update di YouTube channel kita Dinas Kesehatan Kabupaten Klaten. Jangan lupa like, subscribe dan juga komen, dan juga kalian juga cek di Instagramnya @Dinas Kesehatan Kabupaten Klaten. Cukup sekian dari kami. Terima kasih.